Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang bank umum dan bank syariah. Nah, eh, video ini digunakan untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Nah, sebelum masuki materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Ahmad Mursofi dengan NIM 20203100038, mengambil prodi agribisnis di Universitas Ridwana Tunggal Malang. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah pengertian dari bank umum. Nah, bank umum itu merupakan bank yang melaksanakan kegiatan konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, apa saja sih kegiatan bank umum ini? Nah, kegiatan dari bank umum ini yang pertama adalah melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang kedua adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Yang ketiga memberikan kredit. Yang keempat menerbitkan surat pengakuan utang. Yang kelima ada memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Lalu menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga. Lalu juga yang terakhir adalah menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan tempat untuk menyimpan surat-surat berharga. Pasti kalian sering lah lihat ini logo di mana aja, karena kan logo ini udah berada di mana-mana ya, di setiap tahun sudah banyak. Ini adalah contoh logo-logo dari bank umum. Bisa kita lihat, itu ada Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, Mandiri, dan BCA. Pasti dari salah satu kalian sudah memiliki akun rekening dari salah satu bank tersebut. Lanjut, untuk suku bunga bank umum. Nah, suku bunga bank umum ini biasanya ada 5 suku bunga bank. Yang pertama adalah suku bunga tetap atau fixed. Terus ada suku bunga mengambang atau floating, terus ada suku bunga flat, ada suku bunga efektif, dan ada juga suku bunga anuitas. Nah, untuk yang pertama adalah suku bunga tetap atau fixed. Nah, suku bunga fixed ini merupakan suku bunga yang bersifat tetap dan tidak dapat berubah sampai jangka waktu atau sampai dengan tanggal jatuh tempo selama jangka waktu kredit. Nah, terus yang kedua, suku bunga mengambang. Nah, suku bunga mengambang ini adalah suku bunga yang selalu berubah mengikuti suku bunga di pasaran. Jika suku bunga di pasaran naik, maka suku bunganya juga ikut naik. Begitupun sebaliknya. Lalu ada suku bunga flat. Nah, suku bunga flat ini merupakan suku bunga yang perhitungannya mengacu pada jumlah pokok pinjaman di awal untuk setiap periode cicilan. Terus suku bunga efektif. Nah, suku bunga efektif ini adalah suku bunga yang diperhitungkan dari sisa jumlah pokok pinjaman setiap bulan seiring dengan menyusutnya utang yang sudah dibayarkan. Artinya, semakin sedikit pokok pinjaman, maka semakin sedikit juga suku bunga yang harus dibayarkan. Terus yang terakhir adalah suku bunga anuitas. Nah, metode ini mengatur jumlah angsuran pokok ditambah angsuran bunga yang dibayar agar sama setiap bulannya. Nah, dalam perhitungan anuitas, porsi bunga pada masa awal sangat besar, sedangkan porsi angsuran pokok sangat kecil. Mendekati berakhirnya masa kredit, keadaan akan menjadi berbalik. Lanjut nah ini yang materi kedua, yakni bank syariah. Nah, bank syariah ini merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Nah, pada intinya prinsip syariah ini tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al-Quran dan hadis. Nah, jenis-jenis bank syariah itu ada dua. Yang pertama ada Bank Syariah Indonesia dan
Yang kedua adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS biasanya kita lihat. Nah, untuk perbedaan BPRS dengan Bank Umum Syariah itu di sini. Ada pada fungsi sosial yang pertama. Dalam pelaksanaan aktivitas perbankan syariah, Bank Umum Syariah itu dapat menjalankan fungsi sosialnya sebagai lembaga baitul mal. Sedangkan BPRS itu tidak memiliki fungsi ini. Lalu yang kedua adalah penghimpunan dana. Bank Umum Syariah diperbolehkan untuk menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf berbentuk uang. Sedangkan untuk BPRS, bank hanya bisa melakukan penghimpunan dana nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah saja. Lalu untuk penyaluran dananya. Nah, BPRS juga hanya dapat menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil, pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijaroh atau sewa beli, serta pengambilan hutang berdasarkan akad hawalah. Sedangkan Bank Umum Syariah ini cenderung bersifat sangat umum seperti bank konvensionalnya, tetapi masih berdasar prinsip-prinsip Islam. Tujuan dari bank syariah itu apa? Nah, tujuannya ada 5. Yang pertama adalah untuk mengupayakan konsep keadilan dalam sektor ekonomi. Terus yang kedua adalah untuk menghindari persaingan tidak sehat antara lembaga keuangan. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup umat, khususnya nasabah yang bank syariah. Lalu adalah untuk meningkatkan transaksi yang sesuai dengan syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis tentunya. Dan juga untuk menjaga kestabilan ekonomi. Nah, ini ada prinsip-prinsip bank syariah. Yang pertama adalah keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan real sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak. Yang kedua adalah kemitraan. Kemitraan ini berarti posisi nasabah investor atau penyimpan dana dan pengguna dana serta lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Jadi tidak ada perbedaan kedudukan lah ya, dianggap sama. Lalu yang ketiga adalah transparansi. Nah, lembaga keuangan syariah ini akan memberikan laporan keuangannya secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya. Terus yang keempat adalah universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat. Jadi bank syariah itu entah itu walaupun mereka beda agama, misalkan Kristen atau selain agama Islam, itu masih boleh untuk menggunakan bank syariah seperti itu. Jadi tidak membeda-bedakan ras. Sebelum saya menutup video ini, mungkin saya akan memberikan kesimpulan sedikit tentang perbedaan dari bank umum dan bank syariah, bank umum syariah. Nah, kalau bank umum itu kita tahu pasti dia berdasarkan pada prinsip dan kebijakan pemerintah atau peraturan pemerintah. Sedangkan bank umum syariah ini biasanya itu lebih berpegang teguh pada peraturan dan kebijakan yang ada dalam syariat Islam, tentunya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.